Ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia. Dan insyaallah apa yang telah kita niatkan dari rumah kita mendapatkan sesuai apa yang kita niatkan. Wa inna likum, Allah kata, Nabi Muhammad katakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kalian, kata Nabi Muhammad, akan mendapatkan seperti apa yang telah kalian niatkan. Mudah-mudahan semua yang punya hajat, yang punya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita ta'zimi Ma'asyiral habaib, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita ini Al-Habib Fauzi Ma'bud, mata'alallahu bituli hayati. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan taat fi taatillah wa taatir Rasul, dan mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para alim ulama, para tuan guru yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah Al-Fakir kepada beliau semua. Wabil khusus orang tua kita, guru kita Bapak Muhammad Badruddin. Mudah-mudahan Allah kasih beliau kesehatan, Allah kasih beliau keafiatan, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan taat, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi hartanya, dan mudah-mudahan Allah jadikan beliau termasuk golongan orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada seluruh hadirin dan hadirat mungkin yang hadir, baik yang di dalam maupun yang di luar. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan Allah. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini kita mendapatkan nadrah pandangannya Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semua hajat kita, dan mudah-mudahan kita dihapuskan segala dosa-dosa yang kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya datangnya kita di tempat ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu di antara kita ini melangkahkan kaki kita untuk pergi mendatangi tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Bahkan tempat maksiat pun kita tidak akan pernah mampu, karena segala sesuatu itu takdirnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumpulkan kita sebagaimana kita ini, kata Nabi Muhammad, orang-orang yang selalu berkumpul dalam kebaikan seperti ini, bahwasanya sesungguhnya dahulu di Lauh Mahfuz ruhnya kita ini sudah berkumpul seperti ini, sehingga kita di alam dunia seperti ini pun kita berkumpul dalam keadaan yang baik. Dan mudah-mudahan ini berkat daripada Nabi Muhammad. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah kumpulkan kita hari ini, kita berselawat, besok Allah kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan seperti ini, inilah perkumpulan yang insyaallah akan mengangkat segala bala, segala musibah. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Nabi Muhammad, tapi ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Allah itu janji kepada kita semua tidak akan turunkan azabnya, tidak akan turunkan murkanya selama di tempat tersebut wa anta fihi. Kita tahu bahwasanya kalimat wa anta fihi ini para mufassir mentafsir mengatakan bahwasanya di situ ada Nabi Muhammad. Tadi baru saja kita bacakan maulid. Di situ kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Dan di fasal yang terakhir tadi jelas dikatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta radda alayhi. Ini Nabi sendiri yang ngomong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, siapa saja, kalimat min di sini menunjukkan jamak, baik dia itu orang dewasa maupun anak-anak, baik dia itu perempuan atau laki-laki, siapa saja, yang penting dia muslim. Ketika dia mengucapkan salam kepada aku, kata Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala kembalikan ruhku untuk membalas daripada salam orang tersebut. Jadi salamnya kita dibalas oleh Nabi Muhammad. Maka duduknya kita di sini ini duduk yang luar biasa, mahal ini. Ini
Ini kedudukan kita ini bukan kedudukan yang biasa-biasa saja. Maka siapa yang menganggap hadir di majelis adalah perkara yang biasa, berselawat kepada Nabi Muhammad adalah perkara yang biasa, berarti dia termasuk orang-orang yang keluar daripada nikmat Islam. Karena Nabi Muhammad SAW itu dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad itu diutamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang merendahkan daripada syariat Nabi Muhammad, berarti dia telah keluar daripada keimanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi katakan, la yaqul ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Hadis ini menceritakan tentang orang atau tentang seseorang yang kita ini diperintahkan oleh Allah. La yamut ahadukum. Nabi memberikan satu isyarat bahwasanya kata Nabi, jangan kalian mati. Jangan kalian mati. Wa huwa yuhsinu dhanna billah. Kecuali kalian mati dalam keadaan atau di dalam hati kalian ada sifat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimat perintah. Jadi ini Nabi memerintahkan kepada kita bahwasanya jangan kalian mati kecuali kalian membawa yang namanya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencoba untuk mengkaji sedikit daripada hadis tersebut, orang yang punya sifat husnuzan billah. Jadi ada husnuzan billah, husnuzan ibadillah, dan husnuzan kepada diri sendiri. Nah, ini pembahasannya kita adalah pembahasan tentang husnuzan billah. Orang yang punya sifat husnuzan, punya prasangka baik, ini menunjukkan orang tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang qalbun salim, termasuk golongan orang-orang yang mempunyai hati bersih. Nah, ini hati ini penting untuk dibersihkan. Hati ini penting, sangat-sangat penting untuk dibersihkan. Wali itu tidak akan diangkat kewaliannya oleh Allah kecuali dua perkara. Perkara yang pertama bukan karena ibadahnya. Karena kalau bilang ibadah, syaitan itu lebih mantap ibadahnya daripada para wali. Tapi wali itu diangkat oleh Allah. Seseorang menjadi kekasihnya Allah itu dua sebab. Yang pertama sebab daripada memiliki hati yang bersih, dan yang kedua sebab karena memiliki sifat dermawan. Jadi kalau wali tidak dermawan itu bukan wali. Kalau orang baca bilang walu, jujur ada. Kalau wali tidak punya hati bersih, berarti kata orang Banjar berarti walu juga itu. Jadi wali itu punya hati bersih. Nah, kita bahas tentang masalah husnuzan billah. Jadi husnuzan billah ini, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini berhubungan dengan hati kita. Ingat, jaga hatinya kita, Pak. Innallaha nadhara fi qulubil ibadi. Ini Nabi taukidkan. Kata Nabi, Allah itu meletakkan pandangannya itu pada hatinya kita. Maka hati-hati dengan hati ini. Dekati orang-orang soleh, dekati orang-orang yang alim, dekati para wali-walinya Allah. Karena di dalam hatinya dia dipandang oleh Allah. Dan ketika di dalam hatinya ada kita melakukan perbuatan baik kepada mereka, kita taat kepada mereka, maka kita termasuk orang yang beruntung. Padahal cuma karena hati kita berada, nama kita ada di hatinya para wali. Maka berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan keadaan. Kita hidup ini punya masalah tidak, Pak? Ada yang hidup tidak punya masalah sih? Hah? Ada yang tidak punya masalah? Ada, Pak. Siapa? Anak-anak. Anak-anak kecil itu tidak punya masalah, Pak. Dia tidak mikir apa-apa. Mikirnya pokoknya makan, tidur, main, sudah selesai. Kalau kita yang di sini, insya Allah punya masalah semua. Menunjukkan kita ini manusia. Ya.
Jadi berbaik sangka kepada Allah ini sangat-sangat dianjurkan. Ada satu kisah, ada seorang pemuda. Jadi pemuda ini kebetulan belum menikah. Lalu ditawarkan sama orang tuanya untuk menikah. Dia mau menikah tapi dia minta 4 syarat. Dia katakan apa? Saya minta perempuan yang satu syaratnya cantik. Normal berarti. Ya kan? Yang kedua, pintar. Yang ketiga, soleh. Dan yang keempat, mesti pintar merawat, pintar jaga rumah tangga. Ya mungkin pintar masak dan sebagainya. Ini kalau ada yang kita cari ini Pak, mungkin bisa kita yang dulu. 4 karakter yang dia minta. Dia selalu doa sama Allah, ya Allah berikan aku ini jodoh yang pintar, yang cantik, yang alim, dan bisa ngurus aku. Dimanapun dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ini kisah saya dapatkan dari kitabnya Al-Habib Ali bin Ahmad bin Husain Al-Hafsi. Dia ceritakan tentang kisah ini. Subhanallah, ketika dia berjalan ke pasar, tiba-tiba di pasar itu ada seekor anjing betina lagi nyusuin anak-anaknya. Dan kalau dia nyusui itu kan anjing itu tidak 1-2 ekor aja, sekali banyak biasanya nyusui. Tidak sengaja ketika dia jalan, dia injak ekornya anak anjing tadi. Ketika 1 ekor itu diinjak, maka dia refleks kaget, yang lain pun kaget, induknya pun kaget. Maka refleks, ternyata yang injak tadi dikejar sama anjing. Subhanallah, dikejar. Akhirnya apa, digigit, dan lumayan gigitannya lumayan dalam. Karena khawatir dia kena penyakit rabies, akhirnya dia ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ketika diperiksa, lalu kata dokter ini harus dirawat inap. Setelah dirawat inap, pagi sore dibersihkan sama perawat. Ternyata ada 1 perawat yang ditunjuk memang khusus menangani dia karena dia dari awal sudah memeriksa. Selama 2 minggu diperiksa terus, digantikan perbannya, dibersihkan terus seperti itu sampai akhirnya sembuh. Terakhir ketika mau pulang, kata orang tua si laki-laki ini, dia bertanya kepada perempuan tersebut, apakah engkau sudah memiliki calon suami? Dia katakan belum memiliki calon suami. Kalau itu maukah engkau dengan anak? Lalu ketika dia lihat anaknya, dia bilang kalau si laki-laki itu mau maka saya pun mau. Nah ini perempuan yang diminta ini Pak, cantik, pintar. Kalau nggak pintar nggak mungkin jadi perawat. Benar tak? Alim, solehah, dan pintar merawat, sudah terbukti 2 minggu telaten dia merawat si laki-laki ini. Subhanallah, dia dapatkan ini. Tapi awal dia mendapatkan ini, dia harus digigit anjing dulu. Benar tak? Ini yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hafsi di dalam syair maulid ini. Dia katakan khalaqal khalqa lihikmah. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmah. Apapun itu. Walaupun ketika kita meminta yang baik, mungkin kita harus mengawali dengan keburukan. Tidak semua ketika kita mendapatkan yang baik berawal dimulai dari kebaikan. Maka kalau di rumah Pak, umpamanya ini laki-laki sering pas mau keluar bingung cari kunci motor, mana kunci motor? Bongkar sana, bongkar sini, habis istrinya dimarahin, anaknya dimarahin, gimana kunci motor? Belum lagi kacamata lagi. Wah. Habis kunci motor, kacamata lagi dicarinya. Habis kacamata, dompetnya di mana? Habis itu di mana HP-nya? Semua diomelin. Benar nggak Pak? Ada nggak di sini orangnya? Hah? Ada nggak Pak? Oh ada, diam-diam aja berarti Pak. Padahal kalau kita mau mengambil daripada ibrah pelajaran apa yang terjadi ini, pasti ada hikmahnya. Mungkin kalau kita awal keluar, ternyata di luar itu ada sesuatu yang bisa jadi kena razia mungkin. Atau mungkin ada sesuatu yang tidak baik, maka Allah itu tunda kita. Apalagi orang-orang yang beriman Pak, yang selalu sujud sama Allah, 5 waktunya tidak pernah putus, selalu di masjid. Ini orang-orang yang seperti ini dijaga sama Allah. Orang yang tidak sujud sama Allah saja dijaga sama Allah. Bagaimana orang yang senantiasa sujud?
Maka kita dari majelis ini, kita pulang ke rumah, kita belajar. Setiap apapun yang terjadi sama kita berhusnuzon billah. Segala sesuatu mesti ada hikmahnya. Tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Bahkan perkumpulan kita pada malam ini memiliki hikmah yang besar. Maka segala sesuatu, orang yang memiliki husnuzon ini, walaupun salah, tetap untung. Tapi orang yang selalu suuzon, walaupun benar, rugi. Coba perhatikan, berapa banyak orang mendapatkan keberuntungan karena husnuzon, dan berapa banyak orang mendapatkan kerugian karena suuzon. Hal ini kenapa? Karena Allah sendiri sudah katakan di dalam hadits qudsi, "Ana inda dzanna abdi." Saya, kata Allah Subhanahu wa taala, inda dzanna abdi, mengikuti prasangka daripada hamba. Maka ketika hamba ini berprasangka baik kepadaku, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Ketika dia berprasangka buruk kepadaku, maka dia mendapatkan keburukan. Maka jangan heran para wali itu cukup mengangkat tangan ke atas, ala hadiyatus shalih wa qurudiyati ala man wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Al-Fatihah aja. Bahkan ada cuma bismillahirrahmanirrahim pun baik. Karena apa? Punya sifat husnuzon billah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya. Bahkan ada riwayat, ini karena punya sifat husnuzon. Ini ada satu riwayat diceritakan bahwasanya ada seorang yang ahli ibadah, yang malah luar biasa tahajudnya. Namanya aja ahli ibadah. Tahajudnya luar biasa. Belum lagi puasanya di siang hari. Pokoknya luar biasa. Waktu itu ada 3 orang perampok. Jadi ini orang ahli ibadah, sudah ahli ibadah kaya lah. Kalau kita kan kebalikannya, ibadahnya kurang, susah lagi. Benar nggak? Ini sudah ahli ibadah, kaya. Maka rumahnya ini diincar sama perampok, ada 3 orang pemuda. Malam pertama diincar, mau dimasukin rumahnya. Begitu dilihat jam 2 mau masuk, wah lagi tahajud. Batal masuk. Ketahuan. Hari kedua diamati lagi rumahnya, wah lagi tahajud lagi. Wah ini harus ubah strategi nih. Ini kalau begini tidak bisa, ini termasuk berkah daripada tahajud. Akhirnya perampok ketiga ini berunding, bagaimana caranya kita harus ubah strategi biar kita bisa masuk. Walhasil kata yang satu bilang begini saja, kita nyamar pakai imamah, pakai jubah, pakai imamah, pakai rida, seolah-olah penampilan kita seperti ulama besar. Yang satu udah pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, pakai rida. Yang satu juga sudah masya Allah, ada yang pakai hijau, ada yang pakai putih, ada yang pakai hijau putih, pokoknya penampilan ulama. Tepat setengah 2 subuh, dia ketok pintu rumahnya orang ahli ibadah. Saat diketok pintu rumahnya, ini orang yang ahli ibadah ini langsung terkejut luar biasa. Dia bilang, waduh, subhanallah, saya ini mimpi apa? Kok tengah malam begini, rumah saya didatangi ulama? Ini malaikat atau manusia? Dalam hati perampoknya, ini perampok. Bukan malaikat, bukan manusia biasa ini. Ini manusia luar biasa. Sanggup bawa agama untuk kejahatan. Akhirnya saking farhannya, saking gembiranya, dia perintahkan kepada 3 orang ini suruh masuk. Masuk suruh dalam. Dia tanya dari mana? Dia bilang saya dari satu tempat mau ke tempat lain, kami ini tabligh. Subhanallah, Pak, gembiranya luar biasa. Akhirnya tunggu sebentar. Pasti kalian lapar, akan saya bikinkan makan malam. Dibangunkan istrinya, dibangunkan anaknya, suruh masak yang enak. Sembari menunggu masakan, si ahli ibadah tadi menyiapkan 3 kamar. Dibersihkan kamar tersebut, 3 kamar khusus 3 orang tamu istimewanya ini. Kalau kita kan 1 kamar buat 3 orang, namanya aja orang kaya. Jadi disediakan 3 kamar. Setelah disediakan 3 kamar, dia datang lagi mendatangi orang bertiga tadi, lalu dia sampaikan,
wahai Syekh, telah aku siapkan kamar kalian, 3 kamar, silakan kalian masuk di kamar yang mana saja. Setelah itu Pak, dia masuk ke dalam, belum makan ini, masih masuk dulu, berunding bertiga ini Pak. Dia bilang, kita ini mau ngerampok kok malah dikasih fasilitas. Gimana ceritanya? Niatnya ngerampok mau dikasih fasilitas. Jadi kata yang satu, tunggu aja, biar aja dulu. Kalau sudah aman baru kita sekap. Tidak lama makanan sudah siap Pak, dipanggil bertiga. Dia Syekh, sini suruh makan. Makan Pak bertiga lahap. Ini yang tuan rumah melihat makannya Pak, tidak kayak makannya ulama. Ulama itu makan sedikit Pak. Namanya dia bukan ulama. Makan sembarangan Pak loh. Tapi si ulama, si ahli ibadah ini tetap husnuzon. Mungkin ini mereka musafir dalam keadaan lapar. Senang hatinya, ya Allah, alhamdulillah. Lahap mereka makan. Padahal bukan ulama Pak. Subhanallah. Walhasil setelah dia makan Pak, cuci tangan. Terus dia minta izin sama yang bertiga ini. Wahai Syekh, kalau boleh, ini sisa air cuci tanganmu ini saya minta. Dia tanya, buat apa? Anak saya kebetulan kena stroke dan matanya tidak bisa melihat. Dan istri saya pun juga kurang sehat. Boleh saya minta sisa air cuci tangan ini bertabaruk dengan para ulama ini, bertabaruk dengan ulama, mudah-mudahan berkah air cuci tangan kalian menyembuhkan penyakit daripada anak saya dan istri saya. Subhanallah. Padahal ini cuci tangannya perampok Pak. Habis ngangkat botol mungkin sebelumnya. Tapi husnuzon billah, punya sifat husnuzon kepada Allah. Diambil itu 3 mangkok cuci tangan tadi, diminumkan kepada anaknya, diminumkan kepada istrinya, sisanya diusapkan ke wajah anaknya, diusapkan ke kaki anaknya tadi. Subhanallah. Seketika matanya perlahan-lahan melihat. Seketika kakinya mulai bisa bergerak, jari-jarinya, dan dia berdiri dengan tegak. Ketika anaknya berdiri, maka si ahli ibadah tadi tersungkur Pak, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, terima kasih ya Allah, Engkau telah datangkan orang-orang soleh malam ini yang mungkin saya tidak tahu apakah manusia atau malaikat, membawa obat, membawa keberkahan atas penyakit anakku dan keluarga. Subhanallah Pak. Ini bertiga perampok ini ngelihat ini. Kemudian masuk kamar lagi bertiga. Kita ini kerampok, kok keramat? Padahal dia kerampok, tiba-tiba keramat. Akhirnya bilang satu, mungkin ini hidayah dikasih Allah. Mungkin berkat hidayah ini Allah mau menyadarkan kita sehingga kita jadi orang-orang yang beriman. Maka subhanallah Pak, keluar jadi ulama memang. Dengan pakaian yang dia pakai itu menjadikan dia seorang ulama. Ini berkat daripada husnuzon. Berkat daripada husnuzon tadi Allah kasih kepada ahli ibadah tadi sesuai dengan apa yang diinginkan, menyembuhkan penyakit dan membuat insaf, memberikan hidayah kepada seorang yang memiliki hati yang rusak atau perampok tadi. Berkat daripada apa? Husnuzon. Maka itu Allah katakan di dalam hadits qudsi, "Anna idza dhanna abdi," aku itu mengikuti prasangka daripada makhlukku, maka jangan kita sepelekan Pak. Niat, jangan kita sepelekan prasangka ini. Perbaiki prasangka kita dalam hal apapun, dalam hal ibadah. Walaupun mungkin ada orang-orang yang selalu istiqomah ibadah di masjid, kita tidak bisa istiqomah, tetap prasangka baik sama Allah. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menyuruh aku di rumah karena begini, tetap prasangka baik. Jangan terlalu sakit hati, jangan terlalu menyesal, jangan terlalu seperti apa. Begitu juga ketika di jalan ada permasalahan, mungkin melihat ada sesuatu yang kita tidak sukai, baik dari orang-orang yang mungkin naik motor, kendaraan, bikin kaget dan sebagainya, jangan langsung marah, jangan langsung emosi. Mungkin orang tersebut, sebab daripada orang tersebut kita dihindari dari sesuatu yang buruk di depan. Benar Bapak? Maka belajar untuk husnuzon. Insya Allah yang sedikit ini bermanfaat. Kita bawa pulang husnuzon billah kepada Allah Subhanahu, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang mukhlis, benar-benar yang shadiq, sehingga kita kumpulkan
dalam perkumpulan orang-orang yang muttaqin. Dan mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan, hajatnya yang lagi sakit baik dirinya maupun keluarganya disehatkan, dan mudah-mudahan segala sesuatu yang kita jalani diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jamilna bil afiyah wassalam wa hamna bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatina da'wa fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa ashabina wa liman hamala fi wa liman ahsana ilaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim warzuqna qabla al-khutbati wa dhahira wa barik wa afiya salam bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.